Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami agar boleh melaksanakan firman Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 7 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah lebar dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa sempitlah pintu yang menuju kepada kehidupan, karena harus memiliki keyakinan iman percaya kepada Kristus saja, karena dialah satu-satunya pintu yang harus dilalui untuk boleh sampai kepada kehidupan yang kekal kelak di surga. Akan tetapi sangat berbeda dengan pintu yang menuju kepada kebinasaan. Pintu dan jalannya dibuka sangat lebar-lebar. Pada waktu umat manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, maka hidup mereka berujung kepada kebinasaan mati kekal. Apapun yang dilakukan oleh umat manusia yang sudah berada di dalam suasana yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa dosa itu, kuasa maut itu, maka sudah secara pasti akan berakhir pada kebinasaan kekal. Tidak akan pernah bisa dan dapat masuk melalui pintu yang sempit tadi, selain bagi yang telah menerima jaminan keselamatan kekal hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus sendiri saja. Sesungguhnya adanya jaminan keselamatan ini diberikan secara gratis, secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus Kristus. Syaratnya hanya bagi setiap umatnya harus mau beriman, harus mau percaya, dan mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya adalah Tuhan, Raja, dan Kepala gerejanya, kepala umatnya. Itulah yang harus selalu ditempuh. Kalau tidak mau beriman percaya dan tidak mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka setiap pribadi orang itu tidak akan diizinkan melalui pintu yang sempit itu, dan tetap berada dalam hidup yang mengarah berujung sampai kepada kematian kekal, binasa selama-lamanya di neraka. Oleh sebab itu ingat sebagaimana yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita sebagai pribadi maupun keluarga yang mengaku beriman, yang mengaku percaya kepada Kristus, yang sudah mempunyai undangan dari Tuhan Yesus untuk masuk ke ruang kehidupan. Janganlah membuang kesempatan itu untuk kembali memilih jalan lebar yang telah berada di ruang terbuka lebar menuju kepada kebinasaan kekal itu. Kiranya kita mau berpegang erat dengan iman dan percaya teguh untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus sampai kepada akhir hayat kita.
Ingatlah akan apa yang dituliskan dalam Wahyu 2 ayat 7 ini. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami pada hari ini bahwa jalan menuju kepada kebinasan kekal, mati kekal itu sungguh lebar dan luas. Tetapi jalan menuju kepada kehidupan yang kekal itu sangat sempit. Supaya kami boleh mewaspadai, tidak mau melalui jalan yang lebar dan luas itu. Kami sungguh percaya dan mau beriman teguh dengan pertolongan Roh Kudus untuk senantiasa mengendalikan hati, akal, pikiran kami di dalam bersikap, bertingkah laku, dan melakukan perbuatan yang berkenan di hati Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Itulah sebabnya ketika kami juga mengingat-ingat hal-hal yang ada kaitannya dengan gangguan kesehatan yang saat ini kami berada dalam suatu perawatan baik di rumah sakit maupun juga di rumah. Kami merasakan adanya sakit penyakit yang sangat mengganggu diri kami itu. Apabila kami sungguh-sungguh mau berbuat sesuai dengan apa yang menjadi kehendak firman-Mu, tidak mau mempertanyakan lagi, tetapi hanya mau memohon kepadamu dengan cara bahwa kami harus kuat dan teguh, meminta tolong hanya kepadamu Tuhan. Sembuhkan kami, pulihkan kami dari sakit sehingga kami memang sungguh-sungguh dapat menikmati adanya kepulihan dan kesembuhan daripadamu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mujizat kesembuhan, kepulihan dari sakit itu tetap berlaku dalam diri kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadilah kehendak-Mu Bapa. Amin.